Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa man walah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ananda sekalian, kita kembali ketemu di materi bimbingan TIK. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi sebelumnya. Hari ini kita akan demonstrasikan penggunaan daripada Google Dokumen, aplikasi Google Dokumen. Materi ini sebelumnya saya sudah berikan di classroom-nya masing-masing. Nah, hari ini saya akan antarkan seperti apa cara penggunaan atau demonstrasinya. Walaupun saya yakin dan percaya bahwa Ananda telah banyak familiar menggunakan aplikasi ini. Oke, baik Ananda sekalian, pertama-tama saya langsung masuk. Ini saya gunakan komputer terlebih dahulu, Anda sekalian. Saya gunakan Chrome, Google Chrome. Kemudian di Google Chrome itu kita masuk di google.com. Kemudian di aplikasi Google kita tinggal memilih dokumen atau biasa tertulis docs. Jadi Anda yang tampilan komputernya berbahasa Inggris default, maka kemungkinan besar dia akan tertulis doc di sini. Oke, baik, kita buka. Nah, Anda sekalian, ini adalah tampilan Google Dokumen yang kita punya. Jadi di sini ada template yang disediakan. Kemudian yang kedua ada beberapa bagian yang kedua ini adalah file-file dokumen yang tersimpan di Google Drive yang kita punya. Jadi file-file dokumen tersimpan di Google Drive yang kita punya. Ini adalah tampilan pada saat kita menggunakan komputer. Nah, bagaimana ketika kita menggunakan handphone? Nah, ketika kita menggunakan handphone, seperti perintah kami sebelumnya bahwa silahkan di-download Google Dokumennya, Anda sekalian. Nah, kita coba lihat tampilannya ketika kita gunakan handphone. Di sini saya coba ketik search dulu Google Dokumennya. Kita coba cari. Nah, ini dia aplikasi Google Dokumen. Kita buka. Ini adalah tampilan ketika kita menggunakan operating system Android. Bentuk seperti ini Anda sekalian. Jadi sama persis dengan tampilan yang ada di belakang sini, yang ada di komputer saya dengan yang ada di handphone. Kenapa? Karena saya menggunakan akun yang sama. Jadi di sini ada file perintah suara, ada laporan dan seterusnya. Kemudian di sini ada tanda plus untuk memulai, sama di sini juga ada tanda plus untuk memulai. Oke, baik Anda, saya demonstrasikan cara penggunaannya menggunakan komputer. Kita klik file kosong ini untuk mengetik. Nah, ini adalah tampilan dokumen pada saat kita pertama kali memasuki Google Dokumen. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah mengganti judul. Kenapa? Karena ketika ini tidak diganti, maka di sini nanti akan tertulis dokumen tanpa judul. Padahal kita mau mengetik misalnya ada dokumen yang sangat penting, misalnya contoh tugas. Saya misalnya membuat makalah tentang teori Big Bang. Oke, jadi nanti judul dokumen ini akan menjadi teori Big Bang. Jadi judulnya akan menjadi teori Big Bang. Nah, sekarang kita masukkan teks atau mengetik seperti biasa. Di sini kita bisa mengetik seperti biasa. Misalnya contoh, saya coba mengetik teori Big Bang. Teori Big Bang pertama kali dipopulerkan oleh seorang tokoh yang bernama Fred Hoyle. Merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Oke, jadi kita mengetik seperti biasa. Nanti sekalian kita ketik seperti biasa. Kita mengetik seperti biasa. Ini menggunakan perintah keyboard. Ada juga mungkin nanti di pertemuan berikutnya
atau didemonstrasikan pada saat kita ketemu secara langsung. Kita akan demonstrasikan bagaimana caranya mengetik menggunakan perintah suara atau mengcopy file masuk langsung ke sini sehingga dia langsung terbaca di Google Dokumen. Oke, baik Ananda, setelah ini ada beberapa fasilitas yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita gunakan. Jadi kita bisa memasukkan gambar. Di sini misalnya contoh, di gambar ini kita bisa masukkan gambar. Ada dua pilihan. Ada dua pilihan utama yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita masukkan gambar yang ada di komputer kita. Jadi mengupload gambar masuk ke dokumen kita dari komputer, atau kita bisa telusuri dari internet. Salah satu fasilitas yang paling yang paling bagus menurut saya di Google Dokumen ini, kita bisa langsung telusur dari internet. Kita tinggal mengetik di sini gambar, misalnya gambar Big Bang, maka dia akan memunculkan teori. Kita coba memunculkan gambar untuk seperti ini, gambar tentang teori Big Bang. Nah, kita tinggal klik di sini, misalnya contoh saya mau ambil gambar ini, kita tinggal klik, maka secara otomatis dia akan masuk ke dokumen yang kita punya. Nah, ini dia. Jadi kita bisa langsung mengambil gambar tersebut. Kita bisa langsung mengambil gambar yang telah kita search. Jadi ini salah satu keunggulan daripada Google Dokumen ini, masukkan gambar. Jadi bisa dimasukkan gambar dari komputer yang kita punya atau bisa langsung dari internet. Nah, yang kedua Ananda sekalian, kita bisa memasukkan, ini ada beberapa karakter khusus. Misalnya ini banyak sekali, kita bisa masukkan tabel, gambar line, gambar karakter line, garis dan seterusnya, itu ada di sini. Kemudian bisa masukkan gambar sontal, tanggal, catatan kaki, ini template, karakter khusus, ini bisa memasukkan nomor halaman dan seterusnya. Sama persis dengan Microsoft Office Word ketika Ananda terbiasa atau familiar menggunakan itu. Oke, baik, saya contohkan karakter khusus. Kita ingin memasukkan karakter khusus, misalnya contoh seperti ini. Saya gunakan emoji misalnya, ketika di naskah kita memasukkan emoji bentuk seperti ini, maka kita tinggal klik untuk seperti ini, dan sekalian maka dia akan masuk. Oke, baik. Jadi nanti silahkan dieksplor, banyak sekali yang bisa kita perbaharui, yang bisa kita lakukan untuk melengkapi dokumen yang kita punya. Baik, kita lanjutkan materi penggunaannya selanjutnya. Nah, yang selanjutnya di sini sekalian ada tombol yang siap digunakan untuk membantu kita misalnya contoh, kita mau mencari penjelasan tentang teori Big Bang ini. Nah, kita tinggal langsung ketik di sini. Oke, misalnya contoh, kita tinggal langsung ketik seperti yang tadi, teori Big Bang teori. Maka dia akan munculkan dari web bentuk seperti ini. Misalnya di bawah sini saya coba ketik lagi teori Big Bang. Nah, kemudian saya ambil ini dari Wikipedia. Nah, kemudian saya tambahkan catatan kaki, maka secara otomatis dia akan muncul bentuk seperti ini Anda sekalian. Kita tinggal copy misalnya begini. Nah, ini adalah pemberitahuan, misalnya kita buatkan seperti ini. Oke, ini sudah muncul, ternyata sudah muncul. Nah, untuk membaca seterusnya ini, kita tinggal klik di sini. Nanti ini ada langsung muncul catatan kakinya, kapan dia diaksesnya, apa namanya, ini judulnya ledakan dahsyat dari Wikipedia berbahasa Indonesia dan seterusnya. Oke, atau boleh juga kita kemudian langsung mencari gambar di sini, sama persis seperti yang tadi. Kita tinggal klik gambar yang diinginkan. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa gambar ini sudah diserahkan untuk dimasukkan ke sini. Jadi
informasi yang kami dapatkan dari beberapa penyampaian bahwa gambar-gambar ini bisa kita masukkan ke sini tanpa menyertakan websitenya, atau kalau mau lebih amannya boleh kita sertakan websitenya. Jadi bisa tinggal langsung diklik di sini, maka secara otomatis dia akan masuk ke sini. Oke, baik Anda sekalian, itu bentuk untuk dokumen. Selanjutnya adalah mengambil file ini. Jadi misalkan kita telah selesai membuat sebuah makalah sudah mulai dari dari awal sampai akhir ini sudah selesai, maka sebenarnya file ini sudah tersimpan di Google Drive yang kita punya. Jadi tersimpan di Google Drive dengan nama ini. Tetapi ketika kita mau mendownload dokumen ini, bisa kita berikan perintah download, ada di file, kemudian download, kemudian dia kompatibel dengan Microsoft Word. Jadi misalnya suatu saat ini akan ada perubahan-perubahan, ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau dikurangi, itu boleh kita download di sini. Maka kemudian dia akan masuk ke komputer yang kita punya. Jadi ini saya bukakan ketika kita download di komputer kita. Jadi dia sudah masuk ke komputer kita. Nah, ini dia Anda sekalian. Ini sudah masuk ke komputer kita, termasuk tadi catatan kakinya ketika kita mau mau mengakses dari materi yang ada. Ini dia. Itu yang pertama. Jadi ini bisa kita masukkan ke Microsoft Office Word. Yang kedua, kita juga bisa membuat dia dalam bentuk PDF. Jadi ada download kemudian langsung dalam bentuk PDF. Bentuknya seperti ini Anda sekalian. Nah, saya bukakan juga. Nah, ini ketika dia dalam bentuk PDF. Jadi jadi dokumen ini sangat bagus fasilitasnya. Kenapa? Karena kita bisa mengedit atau menambahkan atau menguranginya di Microsoft Office Word, atau boleh langsung kita save-nya dalam bentuk file dokumen. Untuk selanjutnya Anda sekalian silahkan bisa dieksplor materi-materi tentang aplikasi dokumen ini. Ini adalah salah satu aplikasi yang kemudian bisa kita gunakan secara free atau gratis. Tersedia di aplikasi Google, bisa di-download di Android. Saya sudah sertakan alamatnya. Bisa di-download menggunakan iOS untuk Ananda pengguna handphone Apple. Baik Ananda, saya pikir itu materi kita hari ini. Silahkan dieksplor. Ketika ada yang mau diskusikan, terbuka luas pintu kita untuk diskusi di grup-grup WhatsApp yang telah ada. Saya pikir itu materi kita. Sekali lagi tetap semangat Ananda sekalian. Mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat ini kita bisa langsung gunakan atau bisa langsung kita praktekkan bersama-sama di sekolah. Mengingat ada beberapa informasi yang kami terima bahwa insya Allah beberapa pekan ke depan atau mungkin beberapa hari ke depan kita sudah bisa melaksanakan pertemuan tatap muka secara terbatas. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.